Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan shahra shiyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila jami'il anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila akhir ayyam, amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita cintai, Al-Mukarram Bapak Haji Zainal Mujaba SPD selaku Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Ashifa, juga segenap para pengurus Dewan Kemakmuran Mushola yang seluruhnya saya hormati. Semoga seluruh pengurus Mushola Ashifa oleh Allah selalu dianugerahi kesehatan baik zahir maupun batin, dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya banggakan, yang saya cintai, segenap para pemuda yang tergabung dalam organisasi yang bernama Pamuka. Pamuka ini Pamuka ya, Paguyuban Pemuda Gardu ya panjangannya. Saya apresiasi ya kepada seluruh para pemuda yang telah diberikan kemampuan oleh Allah bisa menyelenggarakan acara yang mulia seperti ini, yaitu acara santunan terhadap anak-anak yatim ataupun yatim piatu ataupun para duafa. Luar biasa. Saya apresiasi kepada seluruh para pemuda, mudah-mudahan para pemuda Pamuka ini menjadi pemuda yang selalu konsisten komitmen untuk tetap berjuang di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu disehatkan, dimudahkan segala urusannya. Bagi anggota pemuda yang belum berkeluarga dan sudah cukup umur ingin berkeluarga, semoga dapat jodohnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya cintai segenap anak-anak yatim ataupun yatim piatu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Jamaah sekalian, saudaraku seiman seagama seagama rahimahumullah wa a'adzahumullah. Sebelum saya menyampaikan tausiah Islamiyah, terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa jadwal maghrib pada hari ini hari yang ke-28 ya, di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, yaitu pukul 17.54. Sekarang jam berapa? 17.23, berarti masih ada waktu berapa menit untuk saya menyampaikan tausiah. Ya sekitar 20 menit ya. Mudah-mudahan 20 menit ini bermanfaat ya. Bermanfaat, kita mendapatkan tambahan ilmu yang barokah, diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah wa a'adzahumullah. Apapun yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia ini, dari kebaikan-kebaikan, dari berbagai macam amal soleh, dari berbagai macam ibadah, itu seluruhnya akan bermakna, akan berarti, akan diterima oleh Allah di hari kiamat dan diberikan pahalanya masing-masing, manakala kita tidak meninggalkan perintah Allah yang sangat amat penting. Dari sekian banyaknya perintah Allah, ada satu perintah Allah yang sangat amat penting, yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilalaikan,
Karena perintah Allah ini menjadi tolok ukur, menjadi barometer terhadap diterimanya berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal ibadah, baik ibadah yang sifatnya pribadi atau makhluk maupun ibadah yang sifatnya sosial seperti santunan anak yatim atau yang disebut ibadah ghair makhluk. Itu semuanya akan diterima manakala kita menjalankan perintah Allah yang satu ini. Perintah Allah yang satu ini tidak lain tidak bukan adalah perintah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktunya kalau bisa diusahakan dengan berjamaah di musola, ramaikan musola kita dengan sholat 5 waktu berjamaah, ramaikan sholat kita dengan hadir dulu di pengajian rutin. Ngomong-ngomong ini ada pengajian rutin ya? Setiap malam. Nah, ramaikan. Kalau yang hadirnya bapak-bapak yang sudah tua-tua, yang sudah kakek-kakek, yang sudah usia 60 tahun ke atas, 70 tahun bahkan, itu nggak aneh. Memang dulu begitu, udah tua mah. Masa udah tua masih genit juga. udah badan udah tarak udah masih ganteng, masih godain janda di bawah umur, jamur. Itu biasa. Kalau yang berjamaah 5 waktu, kakek-kakek yang hadir di majlis taklim kakek-kakek memang sangat begitu. Karena sudah lanjut usia, jadi mempersiapkan diri untuk bekal hidup di alam air. Nah, yang luar biasa, kalau sholat 5 waktu berjamaah ramai dengan anak muda, ramai oleh anak muda, pengajian ramai anak, karena anak muda ini generasi penerus, tulang punggung agama bangsa dan negara. Akan bagaimana nasib agama Islam, nasib negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia tercinta, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, itu jawabannya ada pada anak-anak muda generasi mendatang. Maka kata Nabi, subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Bahkan maju mundurnya agama kita, maju mundurnya bangsa dan negara kita itu di pundak-pundak para pemuda. Wallahi hayatul fata bil ilmi wa tuqad. Demi Allah, hidupnya seorang pemuda apabila dibekali dengan ilmu agama maupun ilmu umum dan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan puasa Ramadan oleh Allah selama 1 bulan penuh. Kalau kita lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz yang kedua ayat 83, di penghujung ayat Allah menegaskan la'allakum tattaqun. Jadi kita ini diperintahkan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh dan di malam harinya bertarawih selama 1 bulan penuh. Yang keseluruhannya itu kita lakukan atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, agar supaya kita menjadi pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara tandanya, cirinya, sifatnya orang yang bertakwa kepada Allah, ia menjaga sholat 5 waktu dan selalu istiqomah dalam mencari ilmu agama. Karena ibadah apapun yang kita lakukan boleh jadi di akhirat akan ditolak kalau ibadah yang kita kerjakan tidak didasari dengan ilmu. Sebagaimana di dalam kitab Jubah diterangkan oleh seorang ulama, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu, yang artinya setiap orang yang beramal soleh, yang melakukan amal kebaikan, setiap orang yang melakukan ibadah, apabila kebaikan yang dilakukannya, amal soleh yang dikerjakannya, ibadah yang diperbuatnya tidak didasari dengan ilmunya, mardudatun la tuqbalu, maka amal kebaikannya, amal solehnya, amal ibadahnya sebanyak apapun mardudatun ditolak oleh Allah la tuqbalu. Akhirnya kebaikan yang dilakukannya menjadi sia-sia. Rugilah kita, naudzubillah min. Yuk kita ramaikan musola kita dengan sholat berjamaah. Yuk kita ramaikan musola kita dengan menghadiri pengajian rutinnya. Yuk ramaikan musola kita dengan menyelenggarakan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Tahlil Akbar dan sebagainya. Di samping kita juga berjuang di jalan Allah untuk memperhatikan yatim piatu,
untuk memperhatikan apa contoh-contoh itu pun ibadah, tapi itu ibadah wal mahdoh, ibadah yang bersifat sosial. Dua-duanya penting, baik ibadah mahdoh maupun ibadah wal mahdoh, baik ibadah yang bersifat pribadi maupun ibadah yang bersifat sosial, dua-duanya penting kita jalankan. Harus seimbang. Jangan sholatnya rajin, tapi orangnya pelit. Bin mendit, bin buntut kasiran, merecet koneng, nonton merecet koneng. Kira-kira. Cap jahe, mereka hese, lamun jadi teke, Nah, orang seperti ini nggak akan masuk surga. Kenapa? Karena pelit, tidak punya kepedulian, tidak memperhatikan nasib saudara-saudaranya yang hidup dalam kekurangan, yang hidup dalam penderitaan, masa bodoh, tetangganya mau kelaparan, mau mati, mau modal, bodoh amat, memang gua pikirin, yang penting perut gua kenyang. Orang seperti ini bersikap kapitalisme, bersikap anania, mementingkan diri sendiri, walaupun dia ahli tahajud, ahli sholat, ahli ibadah, dia nggak akan masuk surga kalau dia bersikap bakhil, kikir. Karena di atas pintu surga ada tulisan anti haramun ala bakhil. Kata Allah, hei surga, engkau haram dimasuki oleh orang-orang yang pelit, oleh orang-orang yang bakhil, yang kikir. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata walau kana abidan. Tidak akan masuk surga ya orang yang bakhil walaupun dia ahli ibadah. Cuma harus seimbang, ibadah sosialnya kita jalankan, ibadah mahdohnya juga kita jaga, sholat lima waktunya, sholat witirnya dan sebagainya, insya Allah. Nah, sebagai penutup dari tausiah yang Al-Fakir sampaikan, yuk kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang diserang, digempur, dijolimi oleh orang-orang kafir, Zionis Yahudi. Kita di sini alhamdulillah tarawih tenang ya, tinggal malunya. Ya. Kita alhamdulillah di sini tarawih tenang, ibadah tenang. Saudara kita di Palestina, tarawih ditembaki granat, dibuat patir, ditembaki dengan gas air mata. Orang lagi sholat didorong-dorong, tidak boleh sholat. Yuk kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dalam keadaan dizalimi. Kita ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, kemudian istighfar 3 kali, kemudian kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 3 kali bareng-bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Astagfirullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Bashir, ya Sami, ya Malik, ya Allah, ya Latif, ya Hadi, ya Razzaq, ya Hannan, ya Mani'u, ya Muti, ya Alim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim, ya Aliyu, ya Azim. Sekali lagi bareng-bareng. Ya Bashir, ya Sami, ya Malik, ya Allah, ya Latif, ya Hadi, ya Razzaq, ya Hannan, ya Mani'u, ya Muti, ya Alim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim, ya Aliyu, ya Azim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu
mu'minat di Palestina. Salimhum ya Allah, warzuqhum ya Allah min syarri Zionis yang Allahumma ahlik man zalamahum, Allahumma ahlik man zalamahum, halakan sadian, halakan azilan bi ijzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Taqabbal du'ana ya Allah, wastajib du'ana ya Allah, innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dimohonkan Allah keikhlasannya untuk kita sama-sama membaca Al-Fatihah, dikhususkan untuk Kiai Haji Tubagus Ahmad Usairiyah bin Kiai Haji Ortif, ini di bawah Haji Zulmusin bin Haji Tahan. Mohon doanya kepada jamaah semuanya, kita membaca Al-Fatihah. Semoga ya kepada keluarganya yang berkebutuhan sebagai penolong dana dalam acara ini, ya semoga ini almarhum yang tadi disebutkan yang berada dalam hidup, semoga selama berada dalam hidup selalu ada dalam rahmat Allah, ada dalam rahmat Allah, alhamdulillah diwakilkan dalam serangan dengan aman dan surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan para jemaah harus diberikan keberkahan umur, keberkahan hidup, keberkahan kesehatan, keberkahan sejenak, keberkahan buka-buka yang salihah, keberkahan niatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik firman amin. Jadi waktu hari ini 17.54 ya. Sekarang jam 17.36. Nah, saya masih ada waktu 10 menit untuk menyampaikan tausiah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan Al-Qur'an surat 2 Al-Baqarah 22 ayat 183 bahwa puasa Ramadan yang harus kita lakukan bukan puasa Ramadan hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum saja. Bukan puasa Ramadan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja dari mulai subuh sampai maghrib. Akan tetapi juga kita harus mampu menahan seluruh anggota badan kita, menahan kedua mata kita, menahan hidung kita, menahan lisan kita, menahan kedua telinga kita, menahan kedua tangan kita, menahan perut kita, menahan alat kelamin kita, menahan kedua telapak kaki kita dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, perbuatan-perbuatan yang apabila kita melakukannya dapat merusak pahala puasa kita. Berarti puasa Ramadan yang sesuai dengan kehendak Allah adalah puasa Ramadan yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Allah menegaskan la'allakum tattaqun. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu menjaga dirinya, membentengi dirinya dari azab api neraka. Orang-orang yang mampu menjaga seluruh anggota badannya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan dia komitmen untuk tetap istiqomah secara kontinu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang bertakwa dijanjikan surga. Di tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa di akhirat adalah surga, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 133. Allah telah menegaskan wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas bumi langit dan bumi itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Cukup dengan puasa Ramadan yang kita jalankan selama 1 bulan penuh, dan di malam harinya kita bertarawih selama 1 bulan penuh. Kemudian kita
melengkapi menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita dengan bertadarus membaca Al-Quran di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, dengan bersedekah, dengan berinfak, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, jompo-jompo apa, dan dengan amal soleh yang lainnya. Yuk mudah-mudahan itu semuanya dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Insya jangan sampai waktu puasa rajin ibadahnya, rajin sholatnya, begitu lebaran sholatnya ditinggal lagi, ibadahnya ditinggal lagi, berarti itu puasanya nggak berhasil. Demikian tausiah dan al-fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum al-fakir menutup tausiah al-fakir, saya mengajak kita bersama-sama berzikir dulu sebanyak 3 kali dengan zikir yang diajarkan oleh baginda Rasul yang seyogianya kita baca menjelang buka puasa. Yuk kita bareng-bareng. Insya Allah semuanya hafal. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha. Silakan panitia memberikan tahlilan, menyiapkan tahlilan. Astagfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Sekali lagi, asyhadu an la semuanya ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Demikian tausiah Islamiyah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.